Selamat datang di sesi pembahasan kita. Hari ini kita akan coba kupas tuntas buku dari Gary Taubes, Why We Get Fat and What to Do About It. Ini sumber yang, benar-benar menantang cara kita mikir soal berat badan loh. Anda pernah kepikiran nggak sih soal teka-teki ini? Pas depresi besar tahun 30-an, orang banyak susah makan, tapi dokter anak Hildebrouch di New York malah kaget lihat banyak anak gemuk. Aneh kan? Iya, itu satu. Atau contoh lain, suku Pima di Arizona. Oh, yang itu ya? Betul, mereka justru angka obesitasnya melonjak parah pas jatuh miskin. Padahal sebelumnya waktu lebih makmur, nggak separah itu. Ini bukan sekedar kebetulan kayaknya. Jadi ini semacam petunjuk ya? Tepat sekali. Buku ini intinya mempertanyakan dogma yang udah puluhan tahun kita pegang. Soal kegemukan itu cuma masalah kalori masuk lebih banyak dari kalori keluar. CECO itu ya, calorie in, calorie out. Nah, itu dia. Argumen utamanya, pandangan itu terlalu menyederhanakan biologi kita yang kompleks. Bahkan bisa dibilang keliru kalau diterapkan ke regulasi lemak tubuh. Oke. Jadi tujuan kita sekarang nih, kita mau bongkar argumen intinya. Kenapa sih sebenarnya kita ini nyimpen lemak berlebih? Dan apa yang bisa kita lakukan menurut perspektif buku ini? Mari kita mulai deh. Sip. Kita mulai dari fondasi yang paling sering kita dengar. Makan lebih sedikit, gerak lebih banyak. Nah, buku ini langsung nunjukin betapa sulitnya secara ilmiah membuktikan kalau pendekatan ini efektif buat jangka panjang. Iya. Contoh paling kuatnya itu studi raksasa, Women's Health Initiative, WHI. Itu hampir 50.000 wanita loh dilibatkan. Kelompok yang diminta kurangin lemak, yang akhirnya juga ngurangin sekitar 360 kalori per hari, hasilnya, bikin kaget. Gimana hasilnya? Setelah 8 tahun, rata-rata penurunan beratnya cuma sekitar 1 kilogram. Malah, lingkar pinggangnya cenderung nambah. Cuma 1 kilo, 8 tahun. Itu luar biasa kecil ya hasilnya. Dan hasil WHI ini bukan satu-satunya loh. Oh, ada yang lain juga? Ada. Penulis ini merujuk ke sejarah panjang riset diet. Misalnya tinjauan Albert Stankard tahun 59, atau analisis dari Tufts University tahun 2007. Polanya tuh konsisten. Gimana polanya? Diet rendah kalori ya memang bisa nurunin berat badan, tapi hasilnya seringkali cuma sederhana dan sebentar doang. Jadi gampang naik lagi gitu. Betul, beratnya cenderung balik lagi dalam setahun atau lebih. Ini nunjukin ada mekanisme, kompensasi biologis. Badan kita tuh kayaknya ngelawan pembatasan kalori. Ngelawan gimana? Bisa dengan nurunin metabolisme atau ningkatin rasa lapar yang susah banget diabaikan. Ini bukan soal kurangnya niat loh, ini biologi. Tapi tunggu deh, 1 kilogram setelah 8 tahun, puluhan ribu orang ikut diet rendah lemak. Kok bisa seminimal itu hasilnya? Kayak nggak masuk akal ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Justru ini, menurut buku ini ya, nunjukin terbatasnya model kalori semata. Badan kita tuh nggak ngerespons pengurangan kalori secara pasif kayak katakanlah ember bocor. Maksudnya? Ada sistem regulasi yang aktif. Jadi pas asupan energi turun drastis, tubuh kita mungkin nganggapnya, ini ancaman kelaparan. Oke. Akhirnya dia aktifin mekanisme pertahanan. Buat apa? Buat hemat energi, terus dorong kita cari makan. Fokus cuma ke kalori, itu ngabaikan respon hormon dan metabolik yang rumit ini. Jadi bukan cuma soal kurangin makan aja ya? Bukan cuma itu, sama juga kayak olahraga. Kita semua kan percaya ya, makin banyak olahraga, makin kurus. Iya dong, logisnya gitu. Tapi sumber ini nunjukin kalau bukti ilmiahnya tuh, gak sekuat itu ternyata. Pedoman American Heart Association tahun 2007 aja ngakuin kalau data pendukungnya nggak terlalu meyakinkan. Serius? Bilang gitu? Iya, bahkan ada studi soal pelari maraton. Mereka latihan keras puluhan mil seminggu, tapi berat badannya tetap nambah seiring waktu. Ini benar-benar mematahkan asumsi umum kita. Waduh. Ini berarti pemahaman kita soal kalori perlu dirombak dong? Nah, disinilah letak kritik mendasar terhadap penerapan hukum pertama termodinamika secara naif pada obesitas. Ini dibahas lumayan dalam sama Taubes di bukunya, mungkin ini yang Anda maksud soal termodinamika itu. Iya. Gimana tuh penjelasannya? Hukum itu sendiri benar. Energi itu kekal, nggak bisa diciptain atau dimusnahin, cuma berubah bentuk. Itu fisika dasar. Oke, terus? Tapi
Kalau kita bilang kita gemuk karena kalori masuk lebih besar dari kalori keluar, itu kayak jelasin kenapa ruangan jadi rame karena lebih banyak orang masuk daripada keluar. Iya juga ya. Itu kan cuma deskripsi kondisi, bukan penjelasan penyebab kenapa keseimbangan itu terjadi. Atau, kenapa energi berlebih itu spesifik disimpan jadi lemak dan di tempat tertentu pula. Oh, oke. Jadi Cico itu deskripsi, bukan akar masalahnya ya? Betul, logika kalori semata itu juga gagal total jelasin fenomena biologis yang jelas banget kita lihat. Kenapa lemak numpuknya di perut pada pria, tapi di pinggul atau paha pada wanita? Iya, beda gitu. Kenapa tipe tubuh itu sangat dipengaruhi genetik? Lihat aja kembar identik yang dibesarin terpisar, seringkali mirip badannya. Benar juga. Atau contoh kondisi langka, lipodistrofi. Lemaknya hilang dari beberapa bagian tubuh, tapi malah numpuk nggak normal di bagian lain. Itu kan jelas bukan karena orangnya makan kebanyakan secara umum. Tapi karena ada gangguan regulasi lemaknya. Tepat, ada gangguan regulasi distribusi lemak. Model Chico sederhana nggak punya jawaban buat ini semua. Oke, jadi jelas ya, hitungan kalori aja nggak cukup. Kita harus cari mekanisme biologis yang lebih dalam. Nah, disinilah peran hormon masuk kan? Tepat sekali. Buku ini ngajak kita mundur sedikit, lihat pemikiran para peneliti, terutama di Eropa sebelum Perang Dunia II. Mereka itu ngelihat obesitas bukan sebagai dosa kerakusan, tapi sebagai gangguan hormonal atau metabolik pada regulasi lemak. Jadi bukan salah orangnya, karena makan banyak. Fokusnya beda. Pertanyaannya bukan kenapa orang ini makan kebanyakan, tapi apa yang salah dengan regulasi jaringan lemak orang ini kok lemaknya numpuk berlebihan. Fokusnya geser dari perilaku ke fisiologi. Menarik. Terus, siapa pemain kuncinya dalam regulasi ini? Nah, pemain kunci utamanya menurut argumen di buku ini dan banyak penelitian sejak tahun 60-an adalah hormon insulin. Insulin? Bukannya itu buat diabetes dan gula darah ya? Kebanyakan orang kenalnya gitu. Tapi perannya itu jauh lebih fundamental dalam metabolisme lemak. Sangat krusial. Betul sekali. Insulin itu hormon anabolik utama. Artinya, dia mendorong penyimpanan energi. Salah satu fungsi utamanya yaitu kasih tahu sel lemak buat ambil lemak dari darah dan simpan. Oh, nyuruh nyimpen gitu ya? Iya, dan juga mencegah lemak yang udah kesimpan biar nggak dilepasin dan dibakar. Jadi gampangnya, kalau kadar insulin tinggi, badan kita itu dalam mode nyimpen lemak. Oke. Terus kalau rendah? Nah, sebaliknya. Kalau insulin rendah, sinyalnya ganti. Sel lemak lepasin asam lemak ke darah buat dijadiin energi sama sel-sel lain. Ini kayak mekanisme on-off dasar buat simpen dan bakar lemak. Wow, jelas banget. Lalu apa dong yang paling kuat bikin insulin ini naik di darah? Nah, ini dia intinya. Sumber ini sangat menekankan peran karbohidrat, terutama gula ya, kayak sukrosa, sirup jagung fruktosa tinggi itu, dan juga karbohidrat olahan, tepung, roti, pasta, nasi putih. Jadi bukan lemak? Bukan lemak pemicu insulin utamanya. Mengutip George Cahill dari Harvard, karbohidrat mendorong insulin, insulin mendorong lemak. Rantai sebab akibat ini jadi inti hipotesis alternatifnya. Karbohidrat, insulin, lemak. Oke. Rantai ini ngasih penjelasan biologis kenapa diet yang spesifik membatasi karbohidrat, bukan cuma kalori atau lemak ya. Seringkali hasilnya signifikan. Berat badan turun, metabolik membaik. Selain insulin, ada lagi nggak yang berperan? Ada pemain lain juga, misalnya enzim lipoprotein lipase, LPL. Bisa dibayangin LPL ini kayak penjaga gerbang di sel lemak. Tugasnya narik lemak dari darah buat disimpan. Oke. Nah, aktivitas LPL ini sangat dipengaruhi insulin. Insulin tinggi, aktivitas LPL di sel lemak naik. Hormon seks juga ikut main peran. Estrogen misalnya cenderung nekan aktivitas LPL di perut dan pinggul. Oh, makanya distribusi lemak pria wanita beda ya? Bisa jadi salah satu faktornya itu. Perubahan hormonal, kayak pas menopause, estrogen turun, itu bisa ngubah aktivitas LPL dan bikin lebih gampang nyimpan lemak di area tertentu. Wah, kompleks ya ternyata. Tapi ngomong-ngomong soal karbohidrat bikin gemuk, ini kan sebenarnya bukan ide baru-baru amat ya? Betul sekali. Jauh sebelum zaman Atkins atau keto, tahun 1825, ahli gastronomi Prancis, Brillat Savarin, udah nulis kalau penyebab obesitas itu makanan bertepung dan bergula. Serius?
1825? Iya, terus William Banting, pengusaha Inggris, dia populerin diet rendah karbohidrat tahun 1860-an. Dia sendiri turun berat badan drastis setelah ngindarin roti, kentang, bir, sama gula. Ini sempat jadi pandangan umum loh sampai sekitar pertengahan abad ke-20. Kok bisa ya pandangan ini sempat terkubir terus diganti fokus ke lemak? Apa penyebabnya? Buku ini nggak secara eksplisit bahas faktor sosial politiknya sih, tapi menyiratkan kalau pergeseran fokus ke lemak dan kolesterol sebagai penyebab utama penyakit jantung di paruh kedua abad 20. Hipotesis lemak jantung itu. Nah, itu dia, yang didorong oleh beberapa tokoh kunci dan lembaga kesehatan, itu ikut menggeser rekomendasi diet secara keseluruhan. Hipotesis lemak jantung ini jadi dominan selama beberapa dekade. Jadi isu karbohidrat ini agak terlupakan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi evolusi, argumen anti karbohidrat olahan ini juga masuk akal loh selama 99,5% sejarah kita sebagai manusia modern, diet kita kan isinya hasil buruan dan ramuan. Daging, ikan, sayur liar gitu ya? Iya, daging, ikan, telur, sayuran liar, umbi, kacang, buah musiman tapi jumlahnya terbatas. Konsumsi biji-bijian dalam jumlah besar itu baru sekitar 10.000 tahun lalu pas revolusi pertanian. Dan gula serta tepung olahan? Itu lebih baru lagi. Dalam skala masif baru beberapa ratus tahun terakhir. Sangat mungkin adaptasi genetik kita belum siap hadapi tsunami karbohidrat jenis ini. Menarik. Sumber ini juga nyorot satu jenis gula spesifik, fruktosa. Iya, fruktosa. Penting ini. Ada di gula meja kan ya? Sama sirup jagung itu. Betul, gula meja itu setengah glukosa, setengah fruktosa. Beda sama glukosa yang bisa dipakai hampir semua sel, fruktosa ini sebagian besar diolahnya di hati. Terus kenapa kalau di hati? Di sana, dia gampang banget diubah jadi lemak. Sifatnya sangat lipogenik, gampang bikin lemak. Konsumsi fruktosa berlebih ini dikaitkan erat sama penumpukan lemak di hati atau perlemakan hati non-alkoholik. Itu bahaya kan ya? Bahaya dan juga bisa ningkatin resistensi insulin, yang mana itu jadi pendorong utama sindrom metabolik. Nah, ini nih. Kita sampai ke keberatan yang paling umum. Diet rendah karbohidrat kan biasanya tinggi lemak, termasuk lemak jenuh. Padahal kita udah dikasih tahu puluhan tahun kalau lemak jenuh itu nyumbat arteri, bikin penyakit jantung. Gimana dong? Ini titik krusial banget, dan ini dibantah keras sama penulis buku ini. Dia nunjukin ada paradoks fundamental dalam logika konvensional. Paradoks gimana? Gini, kalau karbohidrat memang pendorong utama obesitas, Oke. banyak bukti mendukung. DAN kalau lemak, terutama lemak jenuh, penyebab utama penyakit jantung, ini dogma yang berlaku kan? Iya. Maka secara logika, diet yang paling efektif buat nurunin berat badan, yaitu rendah karbohidrat tinggi lemak, itu malah jadi jalan pintas ke serangan jantung dong. Hah? Iya juga ya, nggak masuk akal. Nah, ini nunjukin pasti ada asumsi dasar yang keliru di sini. Terus bukti soal lemak jenuh dan penyakit jantung gimana sebenarnya? Nah, ini bagian menariknya. Pas kita teliti lagi bukti ilmiahnya yang menghubungkan lemak jenuh langsung ke penyakit jantung, gambarannya tuh ternyata jauh lebih rumit. Nggak semeyakinkan narasi populer. Maksudnya? Tinjauan sistematis skala besar kayak dari Cochrane Collaboration yang independen itu, atau bahkan analisis dari studi WAI yang tadi kita bahas. Iya. Yang hasilnya cuma turun 1 kilogram itu? Betul. Mereka gagal nemuin bukti kuat kalau ngurangin lemak total atau lemak jenuh itu secara signifikan ngurangin resiko penyakit jantung atau kematian. Ini temuan yang sangat mengganggu buat rekomendasi diet rendah lemak yang udah mapan. Wah, ini beda banget sama yang biasa kita dengar ya. Malah sebaliknya gimana? Ada argumen kalau diet tinggi karbohidrat malah berisiko. Justru itu argumennya. Diet tinggi karbohidrat, apalagi yang kaya gula dan tepung olahan, itu cenderung ngasih dampak negatif ke profil lemak darah. Dampak negatif gimana? Seringnya nurunin kolesterol HDL, si kolesterol baik itu, terus ningkatin trigliserida, dan yang lebih penting lagi, bisa ngubah partikel kolesterol LDL, si kolesterol jahat, jadi lebih kecil dan padat. Emang kenapa kalau kecil dan padat? Nah, tipe partikel LDL kecil padat inilah yang dianggap lebih bahaya, lebih gampang nyusup ke dinding arteri, memulai proses aterosklerosis, penumpukan plak itu. Oke. Ada nggak studi yang bandingin langsung diet rendah karbohidrat sama rendah lemak? Ada, dan hasilnya menarik banget.
Uji klinis acak terkontrol, RCT, yang bandingin langsung diet sangat rendah karbohidrat, yang otomatis tinggi lemak, sama diet rendah lemak standar. Kayak studi apa contohnya? Studi ATOZ dari Stanford itu terkenal. Nah, studi-studi kayak gitu secara konsisten nunjukin hasil yang bagus buat kelompok rendah karbohidrat. Bagus gimana? Mereka nggak cuma turun berat badan lebih banyak, tapi juga ada perbaikan di beberapa penanda risiko kardiovaskuler. HDL mereka naik lebih tinggi, trigliserida turun lebih drastis, tekanan darah seringkali membaik. Terus LDL-nya gimana? Kan katanya LDL naik di diet tinggi lemak. Nah, ini menarik. Kadar LDL total kadang-kadang memang bisa naik sedikit pada beberapa orang. Tapi, analisis lebih lanjut nunjukin kalau ukuran partikel LDL-nya cenderung membesar, jadi lebih empuk atau fluffy. Dan itu lebih bagus. Dianggap kurang aterogenik, artinya kurang berpotensi bikin plak di arteri. Jadi kualitas LDL-nya membaik meskipun jumlah totalnya mungkin sedikit naik. Semua penanda ini, ya, HDL rendah, trigliserida tinggi, LDL kecil padat, terus lingkar pinggang besar, tekanan darah tinggi, gula darah puasa tinggi, ini kan komponen dari yang kita kenal sebagai sindrom metabolik. Ah, iya, sindrom metabolik. Sering dengar itu. Kondisi ini sekarang makin diakui sebagai akar dari banyak penyakit kronis gaya hidup modern. Nggak cuma penyakit jantung sama diabetes tipe 2, tapi ada kaitan juga dengan Alzheimer, perlemakan hati, bahkan beberapa jenis kanker. Serem juga ya. Dan benang merahnya apa nih dari semua komponen sindrom metabolik ini? Tampaknya benang merahnya itu adalah resistensi insulin dan kadar insulin yang tinggi terus-menerus, atau hiperinsulinemia. Kondisi ini, menurut argumen di sumber ini, sangat dipicu oleh konsumsi karbohidrat berlebih, terutama gula dan karbohidrat olahan. Jadi balik lagi ke insulin dan karbohidrat ya? Balik lagi ke situ. Ini memperkuat gagasan kalau target intervensi utama seharusnya itu ngendaliin respon insulin lewat modifikasi diet, bukan cuma ngitung kalori atau musuhin lemak secara membabi buta. Oke. Jelas banget argumennya. Nah, setelah kita bongkar semua ini, implikasi praktisnya gimana dong? Kalau kita mau coba terapkan pendekatan ini, apa yang disarankan? Pendekatan praktis yang diurai di buku ini seringnya ngacu ke protokol yang dipakai di klinik kayak Duke University, itu bisa diringkas jadi tanpa gula, tanpa pati, kan? Seringkali dimulai dengan target yang rendah banget, misalnya di bawah 20 gram per hari. 20 gram? Itu sedikit banget ya? Iya, di awal biasanya gitu. Tujuannya buat nurunin kadar insulin secara drastis, biar tubuh ganti mode, dari nyimpen lemak jadi bakar lemak, masuk ke kondisi ketosis. Terus, makanannya apa aja kalau gitu? Secara konkret ya, hindari semua sumber gula tambahan, minuman manis, roti, sereal, pasta, nasi, kentang, jagung. Buah yang manis banget dan jus buah juga dihindari dulu. Lalu fokusnya kemana? Fokusnya ke protein hewani, daging, unggas, ikan, telur. Terus sayuran non-pati, terutama yang hijau berdaun, sama lemak alami. Lemak alami contohnya? Ya, dari sumber hewani itu sendiri, minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan tapi jumlahnya terbatas. Harus 20 gram terus? Nah, penting dicatat nih, tingkat pembatasan karbohidrat ini bisa beda-beda. Fase awal yang sangat rendah itu mungkin perlu buat memicu adaptasi pembakaran lemak. Tapi banyak orang bisa jaga berat badan dan kesehatan metaboliknya di tingkat karbohidrat yang sedikit lebih tinggi. Misalnya berapa? Misalnya 50-100 gram per hari, terutama kalau sumbernya karbohidrat utuh dari sayuran. Jadi ini bukan pendekatan satu ukuran cocok untuk semua, harus disesuaikan. Dan soal kalori gimana? Tetap harus dihitung. Nah, ini poin penting juga yang ditekankan. Ini bukan soal sengaja membatasi kalori atau nahan lapar. Idenya, kalau kita ilangin pemicu hormonal utama penyimpan lemak, yaitu karbohidrat tertentu, Nafsu makan akan teratur sendiri. betul. Nafsu makan akan terregulasi secara alami. Anjurannya ya, makan aja jenis makanan yang boleh, pas lapar, terus berhenti pas kenyang. Fokusnya di kualitas makanan dan respons hormonal, bukan kuantitas kalori semata. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari sumber ini, kesimpulan utamanya adalah obesitas itu mungkin lebih pas dilihat sebagai gangguan regulasi lemak tubuh yang sangat dipengaruhi hormon, terutama insulin. Betul. Dan kadar insulin ini sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah karbohidrat yang kita makan, bukan cuma soal total kalori masuk atau keluar. Ini benar-benar pergeseran cara pandang yang fundamental ya? Iya, dari ngelihat masalah berat badan sebagai masalah fisika sederhana, termodinamika energi itu, jadi ngelihatnya sebagai masalah biologi yang kompleks.
regulasi hormonal, metabolisme. Implikasinya gede banget dong. Banget. Karena ini menantang langsung dasar-dasar saran diet konvensional yang udah dominan lebih dari setengah abad. Wow, oke. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda semua renungkan. Kalau argumen biologis dan hormonal ini memang lebih akurat dalam menjelaskan obesitas dan penyakit terkait, sejauh mana ya rekomendasi kesehatan masyarakat kita saat ini perlu ditinjau ulang secara fundamental? Pertanyaan penting itu. Dan secara pribadi, bagaimana pemahaman ini bisa bantu Anda buat bikin pilihan yang lebih tepat, lebih terinformasi, soal pola makan Anda sehari-hari? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.